وكتبهم وفروعهم، ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأصوله وفروعه، ثم إلى الإمام الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر بعلوي وأصوله وفروعه، وجميع أولياء الصلحاء المذكورين في هذا الكتاب خصوصا الشيخ البنتني ومن قرأه وطالعه بنية صالحة، خصوصا أبو ياسين محمد بن علي الحسني وأبو مرب الروح حسن بن أحمد بهرون وأبا خديجة بن محمد الهندوان، أن الله يعلي درجات في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan pada manusia itu ada zahir, ada batin. Ada jasmani, ada ruhani. Ada jasad, ada hati. Dan perhatian Allah lebih banyak kepada seorang hamba itu urusan batinnya dan hatinya. Sehingga dalam hal inilah mengapa para orang-orang soleh perhatiannya lebih banyak di dalam menghias hati daripada menghias jasmaninya. Lebih banyak mereka bersolek rohaninya sehingga pantas untuk dipandang oleh Allah daripada bersolek urusan jasmaninya yang itu pandangan makhluk. Sehingga dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bentuk rupawan kalian dan juga tidak memandang amal-amal kalian. Tetapi yang Allah pandang adalah hati kalian, serta yang dipandang niat-niat kalian di dalam beramal itu apa. Karena itulah perhatian yang besar, bahkan dengan sebab itulah Allah menurunkan kitab-kitab. Allah mengirim para rasul yang jumlahnya 124.000 nabi itu tujuannya untuk memperbaiki roh. Karena roh inilah yang menyebabkan manusia itu dimanusiakan. Seseorang yang rohnya rusak, maka dia lebih parah dari hewan. Tidak ada yang menangisinya ketika wafat. Bahkan banyak orang yang mengharap dia wafat sebelum waktunya. Karena apa? Karena rohaninya yang bobrok. Tetapi seseorang yang mungkin jasmaninya tidak terlalu baik, dia kurus kering, dia enggak tampan, tapi rohaninya mengkilau. Rohnya sangat indah,
sehingga menjadikan akhlaknya, tutur katanya, perbuatannya semuanya mencerminkan apa yang ada di hatinya. Orang yang seperti ini dielu-elukan. Orang seperti ini didoakan panjang umur oleh banyak manusia. Orang seperti ini ditangisi wafatnya, dikenang setiap langkah-langkahnya. Karena orang gak terpukau dengan jasmani Anda, tapi orang terpukau dengan ruhani Anda. Dari sinilah mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah sia-sia, rugi orang yang mengotori jiwanya dan hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati? Maka perhatikan penyakit-penyakitnya bagaimana. Karena itulah pembahasan kita sekarang tentang kewajiban hati itu bagaimana. Sebagaimana jasmani memiliki kewajiban, maka hati juga punya kewajiban. Sudahkah hati kita melaksanakan kewajiban itu? Kalau belum, maka masih maksiat. Dan maksiat hati lebih menjadikan pelakunya lama di neraka daripada maksiat jasmani. Orang yang bermaksiat dengan hatinya itu lebih lama di neraka, walaupun mungkin nanti ada waktu keluar. Karena itulah mengapa sih maksiat yang gak mungkin diampuni oleh Allah itu syirik. Karena syirik itu maksiat batin. Syirik ini meyakini ada sesembahan selain Allah. Pergerakannya mungkin baik, gerak-geriknya mungkin sering nolong orang, tapi hatinya bobrok karena dia meyakini ada sesembahan selain Allah. Maka kata Allah apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik, sebaik apapun dia. Sebaik apapun dia. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan mereka ini seburuk-buruk manusia. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, hatinya enggak percaya la ilaha illallah, enggak percaya tiada Tuhan selain Allah, enggak percaya. Min ahlil kitab, mau itu ahlul kitab yang sering mentelaah kitab-kitab, wal musyrikina, ataupun mereka orang musyrik. Ulaika fi nari jahannam, mereka semua di neraka jahannam. Sampai kapan? Khalidina fiha, selama-lamanya di dalam sana. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruknya manusia. Tidak mandang amalnya, tidak mandang oh ini mungkin sering bantu orang, oh ini mau nggak pernah korupsi, ini nggak pernah zina. Allah nggak lihat itu. Yang dilihat ya apa? Kalau hatinya kufur, semua sia-sia. Karena itulah ibadah hati yang paling besar al-iman, mengimani adanya Allah. Tanpa perbuatan, hatinya beriman, itu sudah nilai plus, dia nggak mungkin di neraka selamanya. Karena itulah jangan meremehkan orang beriman. Ya, walaupun mungkin dohirnya banyak maksiat, selama dia masih ada iman jangan diremehkan. Kenapa? Karena orang yang beriman tidak mungkin kekal di neraka. Tapi tadi tugas kita menjaga iman ini jangan sampai redup sampai akhir hayat. Jangan sampai iman ini redup walaupun tertempa angin yang bermacam-macam, angin maksiat, angin akidah melenceng, macam-macam, tapi jaga jangan sampai mati. Sehingga dalam hal tersebut menjaga keimanan hukumnya wajib. Dengan cara apa? Dengan cara dipupuk terus, menghadiri majelis-majelis ilmu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui, remajakanlah iman kalian itu
dengan la ilaha illallah. Apakah hanya zikir? Tidak. Tapi dalemi kalimat la ilaha illallah, dalemi. Apa yang dalemi Ustaz? Banyak kita sering berzikir la ilaha illallah tapi nggak ngerti makna. Saya ngerti maknanya. Apa itu? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan artinya apa? Apa arti Tuhan? Banyak kita tidak ngerti. Sehingga ma'rifat Allah itu mengenal Tuhan dulu. Tuhan itu tempat Anda meminta. Tuhan itu yang berhak ditakuti. Tuhan itu yang hanya diharap. Tuhan itu yang dijadikan satu-satunya tujuan hidup Anda. Kalau masih ada yang lain, masih takut ini, masih takut itu, masih mengharap ini, mengharap itu, berarti belum la ilaha illallah. Berarti dia belum la ilaha illallah. Di Al-Quran sering sekali disebutkan makna ilah itu Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung. Kalau kita mau jabarkan arti ilah itu di mana sih? Asmaul Husna. Kalau Anda mau tahu arti Tuhan itu apa? Lihat Asmaul Husna yang 9 itulah arti Tuhan. Sehingga la rahman illallah. Gak ada yang bisa menyayangi kecuali Allah. La razzaq illallah. Gak ada yang bisa ngasih rizki kecuali Allah. Itu yakin. Kalau Anda masih mengharap sawit Anda, mengharap gaji Anda, ya, maka kalimat la ilaha illallah itu belum masuk hati. Dia cuma di lisan saja. Sampai-sampai ada terucap orang yang dia nggak ngerti makna la ilaha illallah. Ini kalau saya dipecat makan apa nanti? Loh, ini seakan-akan dia mengatakan tidak ada pemberi gaji kecuali bosnya. Yang dianggap ilah itu bosnya. Dan ini sering dalam Al-Quran Allah mencontohkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ara'aital ladzi ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa maksudnya hawa jadi Tuhan? Yaitu orientasi hidup dia demi memenuhi nafsunya. Yang penting saya senang, yang penting saya puas. Tujuan hidup dia ya apa? Mencukupi nafsunya, itu aja. Sementara tujuan hidup harus Allah. Nah, ketika orang orientasi hidupnya hanya untuk urusan perutnya, urusan nafsunya, syahwatnya, maka dia budaknya syahwat. Dia budaknya perut. Karena dia bukan budaknya Allah. Hamba Allah enggak demikian, Pak. Ini saya kasih contoh. Karena itulah dalam hal ini disebutkan wa minal wajibatil qalbiyah. Termasuk daripada kewajiban hati at-tawakkul 'ala Allah, berpasrah diri kepada Allah. Jadi kewajiban hati ya. Tawakul itu apa sih? Dikatakan di sini Qala Ar-Ramli, berkata Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, wa haqiqatuhu tarkul i'timad ala ma siwallah. Hakikat tawakal itu adalah meninggalkan berpasrah kepada selain Allah. Dia tidak berpasrah kepada selain Allah. Kalau ada orang yang masih menjagakan orang tuanya, gampang. Selama orang tua saya ada, insya Allah makmur saya. Berarti dia nggak tawakal pada Allah. Dia tawakalnya pada orang tua. Seorang perempuan, selama ada suami saya aman aja Ustaz. Dompet pasti terisi. Tawakalnya pada suami dia. Ada yang tawakalnya pada tokonya. Selama toko saya rame, insya Allah aman aja hidup. Sehingga dia mengatakan yang memberi keamanan hidup, jaminan hidup itu tokonya, bukan Allah. Ini orang jahil akan Allah. Dia nggak ngerti Allah sedikit pun.
Jangankan mencicipi ma'rifat, ngerti Allah aja enggak dia. Yang hidup seperti ini itu orang yang enggak kenal Tuhan ya, Pak. Orang yang ngerti Allah Ta'ala enggak demikian. Sehingga kalau kita perhatikan orang yang tawakal kepada Allah, maka Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah, maka Allah yang mencukupi semua kebutuhannya. Padahal memang yang mencukupi semuanya Allah, sadar gak sadar. Sadar gak sadar kita nafas itu karena Allah ngasih. Sadar gak sadar detak jantung Anda terus berdetak itu Allah yang ngasih. Kenapa? Karena yang mencipta semua ini Allah. Menciptakan istri Anda, menciptakan anak Anda, bahkan yang bikin mereka nurut pada Anda, yang bikin mereka cinta pada Anda, karena aib Anda ditutup dari mereka. Coba aib Anda dibuka pada istri Anda, anak Anda, bisa muak mereka lihat Anda, tapi Allah tutup itu. Walaupun sering kita balas dengan jarang sholat, sering kita balas dengan malas hadir pengajian, sering kita balas dengan maksiat, tapi tetap Allah ngasih terus. Orang yang gak sadar, maka dia mengatakan itu hasil kerja keras dia. Orang yang gak sadar, dia menganggap wajar aja saya orang baik kok, pasti dibaikin orang. Tapi ketahuilah itu murni anugerah Allah. Sehingga sadarilah ketika Allah memberi Anda banyak, tapi tidak Anda balas dengan ibadah yang banyak, bisa jadi itu istidraj. Bisa jadi itu istidraj. Apa itu istidraj itu, Ustaz? Seseorang yang diberi nikmat oleh Allah agar dia tambah jauh dari Allah. Tambah banyak nikmat, tambah jauh, itu istidraj. Hati-hati. Dan khawatirnya kita masuk situ, Pak. Khawatirnya kita ada di situ. Karena itulah dikatakan dalam Al-Quran, fatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah berpasrahlah kalian jika kalian benar-benar beriman. Dalam ayat ini ahli tafsir mengatakan syarat iman itu tawakal pada Allah. Kalau Anda percaya pada Allah yang maha kuat, kenapa Anda masih pasrah pada bos geng fulan, pada orang kaya fulan? Ngapain? Mau Anda yakin Allah maha kuat. Kalau Anda percaya mengimani Allah maha kaya, kenapa masih mengharap yang lain? Kalau orang yang masih mengharap yang lain, berarti dia meragukan Allah maha kaya. Kalau orang itu betul-betul beriman adanya kepada Allah, beriman Allah maha kuat, beriman Allah maha kuasa, beriman Allah maha macam-macam, maka dia nomor satukan Allah. Hilang semua apa yang keliling itu, gak dianggap semua. Bahkan dirinya sendiri dianggap gak ada. Yang ada cuman Allah, gak ada yang lain. Contoh ya, kalau Anda beriman Allah itu maha melihat, masihkah Anda pengen amal Anda dilihat orang lain? Kalau Anda beriman Allah maha melihat, masihkah Anda mengharap orang lain tahu amal Anda? Gak mungkin. Pasti dia menyembunyikan amal, karena dia ngerti sesembunyi apapun dia lakukan, Allah pasti tahu dan Allah maha membalas. Selesai. Ini namanya buah keimanan. Orang yang dia tawakal pada Allah, maka dia lebih yakin apa yang di sisi Allah daripada yang ada di kantongnya. Kebanyakan orang gelisah ketika isi ATM kosong. Waduh, gelisah nih. Kayak apa nih? Dompet kosong, gelisah dia. Karena iman dia di situ. Dompet penuh, saya tenang. Dompet kosong, saya susah. Karena tawakal Anda di dompet. Kalau tawakalnya pada Allah, Allah maha kaya.
Yang penting saya tidak bikin salah Allah, nggak mungkin saya dibuat susah. Itu perlu keyakinan. Karena itulah Allah menekankan di Al-Quran, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah diri pada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Allah mencukupinya. Artinya harus Anda tes. Ada sebagian orang itu, contoh Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Beliau itu anaknya raja, Pak. Mulai kecil itu nggak pernah merasakan yang namanya susah. Hidupnya gelimang harta, pelayannya banyak. Suatu kali ketika beliau itu melihat di luar daripada istananya ada orang fakir, musafir, yang dia ini baju ya seadanya yang nempel di badan. Ya, dia ketika melepas lelah duduk di bawah rindangnya pohon. Kemudian dia mengeluarkan sepotong roti yang ada di tasnya itu, dia bersihkan. Ya, dia ambil air di sungai, dia celup, dia makan sambil nikmat dan dia tidur, capek tidur. Maka dia pikir ini kenapa orang ini nikmat betul. Saya lihat dia dalam kenikmatan, nggak ada gusar, nggak ada dia khawatir ada yang ngambil tasnya, kah? Tidur di samping jalan di bawah rindang pohon tenang. Dan beliau ingin ketenangan seperti ini. Ini tenang bagaimana? Didekati orang itu, Pak. Saya nggak khawatir. Apa yang khawatir? Ada Allah. Sampai makannya mana? Nggak ada. Ini tadi. Ya itu tuh hari ini, besok nggak ada. Terus besok ya apa? Allah yang jamin besok. Allah tidak nyuruh kita ibadah besok karena kita nggak tahu hidup besok. Karena itulah jangan nuntut pada Allah rezeki besok. Allah tidak nuntut kita harus ibadah besok karena kita belum tahu bisa hidup apa enggak besok. Karena itulah jangan nuntut rezeki besok. Yang sekarang. Loh, ini loh. Akhirnya beliau tukar. Saya pengen kayak Anda. Subhanallah, beliau keluar dari kerajaannya sembunyi berkelana. Gak bawa apa-apa. Untuk apa? Ngetes tawakal apa enggak saya. Tawakal apa enggak? Keliling. Gak ada yang tahu. Bahkan menutup dirinya kalau dia ini seorang anak raja. Itu Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sehingga dalam hal ini, ya, seseorang itu tawakal bukan urusan makan. Bukan cuma urusan rezeki. Ketika Anda meninggalkan anak Anda, taruh di pesantren, harus tawakal. Tawakal secara dohir, pasrahkan ke pondok. Secara batin, pasrahkan ini anak pada Allah. Secara dohir, pasrahkan ke pondok. Artinya apa? Artinya jangan intervensi. Telepon terus, Pak, ya Pak anak saya. Ya Pak, sudah makankah? Berarti dia nggak pasrah. Berarti dia kurang percaya dengan pesantren. Kok sampai diteleponin terus anaknya ini? Sudah makankah? Sakit sudah diobatikah? Ya apa mandinya? Ya apa ininya? Loh, berarti nggak pasrah sampean. Pasrahkan ke pondok secara zahir. Secara batin pasrahkan pada Allah. Allah yang jaga dia. Allah yang menjaga dia. Nah ini loh, ini disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa huwa yatawallas sholihin. Dan dialah Allah yang ngurusin orang-orang soleh. Kata ulama, ini ngurusin khusus. Allah ngurusin semua alam ini. Tapi untuk orang soleh, khusus Allah ngurusin dengan VIP. Untuk orang soleh. Kenapa? Karena mereka hatinya tawakal. Kalau kita perhatikan, tawakal ini sifat hati, bukan sifat jasmani. Pernah suatu kali Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau itu mendapati di depan pintu Masjid Nabawi beberapa orang duduk sila sambil ada mangkok di depannya. Ya. Apa? Diminta-minta. Dikir ya. Terus ditanyakan, siapa kalian ini siapa sih? Kata mereka, kami orang yang bertawakal pada Allah. So dipukuli oleh Sayyidina Umar.
kadzibtum, kalian bohong. Orang yang tawakal itu yang ada ikhtiar. Ini nggak ada ikhtiar kok tawakal. Artinya apa? Ini penting. Tawakal itu kewajiban hati, bukan kewajiban jasmani. Jasmani ke pasar, jasmani ke kebun, jasad Anda ke kantor, tapi hati Anda pasrah pada Allah. Bukan tawakal itu Anda di masjid terus nunggu ini ada lubang turun rezeki dari langit. Itu bukan tawakal, Pak. Tawakal itu bukan berdiam diri males. Maaf, sebagian orang yang nggak ngerti terlalu belajar tasawuf tapi nggak ngerti fikih. Ini yang repot. Dia mempelajari tawakal. Oh, berarti saya wis yang penting di masjid dzikir aja, nanti ada aja rezeki yang datang. Nggak bisa. Itu tawakal badan. Nggak boleh tawakal badan. Tawakal begitu hati. Tetap ke toko, buka toko. Sambil tawakal, ya Allah, ini sudah saya ikhtiar nih buka toko. Ya, di waktu di mana orang-orang banyak keluar dari rumahnya. Sudah saya buka, saya bersihkan sudah tokonya. Ya, tinggal engkau yang menggerakkan hati manusia datang ke sini. Itu aja sudah. Gampangannya belajar ilmu mancing. Nah, ilmu mancing. Mancing itu yang penting Anda ya, cari tempat yang biasanya ada air ya. Jangan di kubangan tengah jalan mancing situ, jangan Pak. Nggak dapat air. Yang penting tawakal Ustaz. Itu nggak dapat sampai. Cari tempat yang biasanya ada air, ada ikannya. Kemudian apa? Lempar pancing. Jangan lupa kasih umpan. Jangan pancingnya tuh nggak ada umpan. Yang penting tawakal Ustaz. Nggak ada ikan Pak. Kasih umpan, ikhtiar Anda. Habis ngelempar kail, ada umpan, baru tawakal. Ya Allah, ini ikhtiar saya sudah. Engkau yang menggerakkan ikan untuk makan umpan saya. Tunggu aja. Kalau orang sering mancing itu, biasanya hatinya tawakal. Orang yang sering mancing, apakah kapok? Gak kapok, besok ulang lagi. Gak dapat hari ini, besok ulang lagi. Sama seperti orang buka toko. Sepi Ustaz hari ini, ya besok ada lagi. Urusan yang penting ada ikhtiar. Anda sudah ikhtiar selesai. Urusan rezeki Allah. Ini namanya orang tawakal. Ada kalanya orang gak tawakal. Dia ikhtiar full. Sehingga di hatinya meyakini gini. Kalau saya gak buka toko, dari mana saya makan? Ini seperti ini orang gak tawakal sedikit pun. Seakan-akan pemberi rezeki saya adalah toko saya. Pemberi rezeki saya adalah gaji saya ini. Kalau saya dipecat, makan apa saya? Bisa mati saya dipecat. Lu, ini bahaya Pak. Menuhankan kerja. Akhirnya apa? Dia punya target. Kalau satu hari harus dapat sekian. Gak dapat buka sampai malam. Gak dapat lagi sampai subuh buka. Innalillah. Kapan waktu untuk Allah? Kapan waktu untuk Allah kalau Anda hanya ikhtiar saja, gak ada tawakal? Sehingga kata guru saya mengatakan, seorang muslim yang baik, ada ikhtiar, ada tawakal. Tapi porsi tawakal lebih tinggi daripada ikhtiar. Porsi tawakal lebih tinggi daripada ikhtiar. Ikhtiar 30%, tawakal 70%. Maka dalam hal ini hidup Anda akan banyak kejar akhirat. Dunia dapat, akhirat lebih banyak. Tapi subhanallah, sebagian orang-orang yang dianggap baik di masa sekarang itu ada tawakal, tapi sedikit betul tawakalnya. Ikhtiarnya banyak, tawakalnya dikit. Akhirnya apa? Sering mengeluh pada Allah. Ngeluh ketika sepi tokonya, ngeluh ketika nggak panen dia, macam-macam ngeluhnya. Kenapa? Tawakalnya nggak ada, atau sangat sedikit sekali. Ya, kan itulah kadang-kadang orang yang nggak tawakal itu nyalakan sekitar. Ini gara-gara fulan nih, ini gara-gara ini nih, sampai cuaca lo disalahkan. Ini gara-gara cuaca nih, ngapain nyalakan cuaca sampai?
Allah yang maha mengatur, Pak. Dan rezeki itu ya tidak harus datang dari tempat yang Anda sangka itu tempat rezeki. Contoh Anda buka toko. Yang datang sedikit, tapi rezeki Anda bukan dari situ, dari yang lain. Dan itu ciri orang yang beriman. Disebutkan dalam Al-Quran, orang yang bertakwa itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dia rizki dari arah yang gak dia sangka. Kalau yang disangka, yaitu dari toko disangka, ini gak disangka. Rezekinya orang yang bertakwa dari arah yang gak disangka. Kenapa sih Ustadz? Kok rezekinya orang bertakwa itu dari arah yang tidak disangka? Di antara hikmahnya, kalau orang sudah menyangka rezekinya, oh saya ini setiap tanggal 3 akan cair gaji sekian. Enggak layangkus wala yazid, enggak berkurang, enggak bertambah. Datang notifikasi. Brimo seumpama ya. Oh sekian. Ya alhamdulillah. Biasa. Kenapa? Sudah continue. Tapi kalau nggak disangka, Pak, nggak disangka, ini uang kaget. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Nggak disangka, syukurnya besar. Dan syukur itulah yang memantik pemberian tambahan dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahi. Nah ini loh, Allah pengen ngasih kita tambahan, tapi Allah pengen kita syukur dulu. Dan syukur itu caranya apa? Dikasih. Kaget. Kalau yang sudah continue ya syukurnya kurang. Sudah continue syukurnya kurang. Kalau yang kaget tahu-tahu banyak wah. Alhamdulillah syukur langsung dia. Nah, syukur. Allah tambahi banyak. Ini loh yang penting. Karena itulah orang bertakwa sering sama Allah dibuat kaget dengan pemberian-pemberiannya. Tujuan biar bersyukur. Kalau syukur Allah tambahi lagi bonus. Ini loh faedahnya. Mengapa sih kok tidak disangka? Kemudian yang selanjutnya, wal muraqabah lillah, di antara kewajiban hati adalah muraqabah lillah, merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah akhlak ya, akhlak hati yang timbul dari iman yang kuat. Iman apa? Iman bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Termasuk sifat wajib yang 20 itu adalah Al-Alim Al-Basir. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Nah, terus respon orang yang yakin Allah Maha melihat itu kayak apa? Maka dia pasti merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau ngerti Allah melihat dia dimanapun dia berada, pasti dia hati-hati. Kayak Anda nih masuk ke toko, CCTV-nya itu ada 100, siapa mau macam-macam sampai ya. CCTV-nya ada 100. Waduh, dari arah manapun dilihat saya ini. Pasti dia nggak akan macam-macam. Demikian juga orang yang merasa dirinya di CCTV-in oleh Allah 24 jam. Bahkan CCTV Allah ini sangat canggih sampai tahu apa yang di hati kita. CCTV manusia sampai sekarang nggak ada yang bisa tahu hati kita, Pak. Paling cuma tahu gerak-gerik aja. Bahkan ucapan kita pun nggak bisa terdeteksi. Tapi CCTV Allah sampai tahu yang diketek hati ngerti. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang di hati kita. Itu Allah ngerti. Nah, orang yang merasa demikian, maka hidupnya akan terjaga. Orang yang merasa diawasi oleh Allah, bagaimana dia berani untuk minum berdiri sementara Allah lihat dia. Apalagi dia sampai makan haram, gak berani. Kenapa? Allah lihat saya. Nah ini loh. Perasaan ini kalau sampean bisa langgeng sehari, 2 hari, 3 hari,
jadi wali sampean. Merasa diawasi oleh Allah 24 jam. Ya. Sebulan jadi wali sudah. Tapi ini perasaan mungkin hanya di masjid. Di masjid baru Allah melihat saya. Ini pas di kantor hilang. Di kantor perasaan itu nggak ada lagi. Di pasar gaib. Ketika disering dia santai-santai, nggak hilang perasaan itu. Padahal Anda merasa nggak merasa, Allah melihat Anda. Cuman yang wajib untuk kita hadirkan di hati, merasa diawasi oleh Allah. Inilah makom ihsan yang Nabi sebutkan ketika ditanya oleh Jibril, wamal ihsan. Akhbirni anil ihsan. Kabari aku tentang ihsan itu. Kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau belum mampu ibadah dengan merasa engkau melihat Allah, maka ibadahlah dengan merasa Allah melihat engkau. Itu namanya makom muraqabah. Yang pertama makom musyahadah. Ini untuk para nabi, para wali, kita belum nyampe situ. Karena itulah gak wajib orang musyahadah. Wajibnya muraqabah. Kalau gak muraqabah dosa, karena ini kewajiban hati. Merasa diawasi oleh Allah itu wajib kita rasa. Merasa kita melihat belum, itu level tinggi. Karena itulah gak diwajibkan musyahadah. Yang wajib muraqabah. Muraqabah ini munculnya dari mana Ustaz? Iman yang kuat, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Beliau pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau mengatakan, kami mulai kecil, aku dan saudaraku Habib Thahir bin Husain bin Thahir, itu dididik oleh BB kami. Mulai umur 5 tahun, kata beliau, saya sering disuruh berzikir. Zikir apa? Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah syahidi, Allah menyaksikan aku, Allah nadiri, Allah melihat aku, Allah qaribun minni, Allah dekat denganku. Itu zikir mulai kecil dilatih oleh bibinya. Sampai dia merasakan Allah sangat dekat. Ketika ada hajat, bibi minta makan, masuk ke itu. Saya nggak bisa ngasih makan. Terus siapa? Itu ada bilik di situ. Kamu sholat hajat di situ, minta sama Allah. Dilatih gitu mulai kecil. Minta sama Allah. Sholat dia, minta sama Allah. Baru muncul-muncul sudah masak aja. Dilatih agar hati terkait dengan Allah mulai kecil. Sampai besar dia nggak gelisah. Kenapa? Karena dia sudah ma'rifat Allah sudah ma'rifatullah kuat, Pak. Ini loh, didikan ini penting. Dari kecil dilatih kenal Allah Ta'ala. Dan nikmat ketika Anda itu hanya berpasrah pada itu nikmat. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul As-Sakandari. Ketika Allah menjadikan orang sekeliling Anda menjauhi Anda, maka ketahuilah itu Allah ingin membuka pintu perkenalan dengan Anda. Anda kecewa dengan orang yang Anda percaya. Kecewa dengan istri, kecewa dengan teman akrab, kecewa. Itu jangan suudzon. Allah ingin membuka perkenalan dengan Anda. Allah ingin Anda nikmat dengan Allah. Ketika Allah jadikan Anda putus asa dari makhluk. Percuma saya ke fulan. Aduh dulu Masya Allah, dulu akrab, sekarang kok gini dia. Dibuat seperti itu jangan suudzon. Itu bertanda Allah ingin membuka pintu perkenalan dengan Anda. Karena itulah biasanya sebagian kita itu dikecewakan oleh orang-orang sekitar. Gak ada orang itu merasa puas 100% dengan temannya kah, anaknya kah, istrinya, gak ada, Pak. Pasti ada kecewanya. Pasti ada kecewanya. Kadang-kadang ini anak saya ini Masya Allah, tahu-tahu kecewa juga saya. Kenapa demikian? Karena Allah ingin Anda hanya mengharap kepadanya.
Allah pengen Anda hanya merasa senang, tenang dengan Allah. Nggak pengen, dan jangan dengan yang lain tenangnya, dengan aku. Ya, ini termasuk kewajiban hati. Insya Allah akan kita lanjutkan masalah wajibatul qalbiyah yang akan datang insya Allah. Ya. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan tanya. Ya. Ya. Ya, intinya yang apa tujuan dia untuk sesajen itu apa? Ya. Jadi di dalam masalah syirik ini, contoh dia nyembah Allah juga nyembah berhala. Orang Quraisy itu bukan nggak percaya Allah. Mereka ini ngerti Allah, orang Quraisy itu. Kenapa dibilang musyrik? Karena mereka nyembah Allah juga nyembah berhala. Dan ini yang kekal di neraka model gini, Pak. Tapi ada kalanya orang itu, contoh ya, menganggap ada kekuatan selain Allah. Karena itulah muncul ritual-ritual. Kalau kita mau tarik ulurnya sih, apa sih penyebab ritual itu? Penyebabnya apa sih? Oh, ada kekuatan selain Allah yang menjadikan kami gak panen, menjadikan penolak gempa, macam-macam. Ya, seperti ini masuk syirik. Apalagi contoh nih, ini Ustaz kalau enggak obat ini Ustaz enggak sembuh saya Ustaz. Ini obat sekali minum 2 juta nih. Kalau enggak minum ini enggak sembuh saya. Syirik dia. Karena dia mengakui ada sang penyembuh selain Allah. Apa obatnya? Ini kalau saya enggak ke dokter situ, enggak tahu saya sudah. Mungkin enggak tertolong nyawa saya. Loh, ini syirik, ucapan syirik. Dan syirik ini macam-macam. Ketika dia meyakini ada yang ngatur kesehatan, ngatur ekonomi, ngatur keamanan selain Allah, itu masuk syirik. Karena itulah mengapa riya dikatakan syirik khafi. Riya itu syirik khafi. Kenapa? Karena dia menganggap ada selain Allah yang bisa memberi balasan. Siapa? Manusia yang dia pamerkan amalnya itu. Ketika dia menganggap ada selain Allah yang bisa membalas dia, sehingga dia menampakkan amalnya depan orang itu, maka dia sudah syirik, menyekutukan Allah di dalam hal yang bisa membalas gak cuma Allah, fulan juga bisa balas. Itu masuk syirik juga. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita ketahui, macam syirik ini banyak. Tapi gak semua syirik kekal di neraka. Riya itu gak bikin kekal di neraka. Karena dia hanya nyembah Allah. Yang menjadikan dia syirik khafi, dia pengen dibalas juga oleh selain Allah juga. Saya Ustaz, sholatnya karena Allah, juga karena mertua juga. Nah ini dia boleh. Saya sholatnya karena Allah kok, juga karena mertua. Artinya apa? Yang bikin saya semangat tahajud itu karena mertua nginep di rumah saya. Coba gak nginep, males juga tahajud lagi. Yang seperti ini berarti dia riya. Riya ini syirik khafi.
Ya, ini penting. Tapi itu apakah neraka selamanya? Tidak. Tidak. Nah, tapi kalau dia meyakini ada kekuatan selain Allah, ini yang syirik. Karena itulah tauhid. Tauhid itu dari kata apa? Wahada yuwahidu, mengesahkan. Apa arti mengesahkan? Allah satu-satunya. Bukan cuma secara dat, semuanya. Secara paling kuat Allah. Yang lain nggak ada kekuatan. Nggak ada. Yang ditakuti cuma satu, Allah, satu Esa. Yang diharapkan cuma satu, Allah, jangan yang lain. Kalau ada orang masih takut A, takut B, maka dia mensyirikkan Allah dalam hal takutnya. Dia masih mensyirikkan Allah dalam hal takutnya. Karena itu disebutkan orang yang takut kepada Allah, benar-benar ya, maka semua sesuatu takut pada dia. Semua sesuatu takut pada dia. Hantu pun lari pada dia. Sayyidina Umar itu saking takwanya pada Allah, mengesahkan Allah dalam hal takutnya. Itu setan milih jalan lain. Kalau Sayyidina Umar lewat suatu jalan, setan ngacir. Kenapa? Setan pun takut pada Sayyidina Umar. Karena benar-benar takutnya hanya pada yang benar ditakuti, Allah. Masalahnya kita takut pada selain Allah juga. Takut moneter lah, takut ini. Dan takutnya pada Allah tidak sempurna. Buktinya apa? Masih sering melanggar aturan. Masih sering meninggalkan kewajiban. Padahal Allah lihat. Berarti kan berani nih. Ini nantang nih berarti. Anak kita sumpama, depan kita melotot. Ini berarti nantang berarti ini kan. Kalau depan belakang saya terserah dia. Kalau belakang saya dia ngomel terserah dia. Yang penting jangan depan saya. Kalau dia depan saya ngomel, ngomongin saya, berarti berani sudah ini. Nah kita sering seperti itu pada Allah. Gak ada tempat tersembunyi untuk Allah, gak ada Pak. Sampai dimanapun Allah lihat. Karena itulah orang kalau berani maksiat itu bahaya. Karena dia menantang Allah. Gak ada tempat tersembunyi bagi Allah, gak ada. Semuanya itu Allah maha lihat dimanapun dia berada. Allah maha melihat. Karena itulah orang yang benar-benar takut pada Allah, maka Allah jadikan semua perkara, semua makhluk takut pada dia. Karena dia benar-benar takut pada Allah. Jangan heran, ada kisah wali yang dia kalau nyari kayu bakar, yang bawa kayu bakarnya apa? Singa. Dia sejalan, kayu bakarnya singa yang manggul di sampingnya. Loh kok bisa singa takut? Ya karena dia takutnya pada Allah. Cukup. Yang lain takut pada dia kok. Cuma masalahnya kita masih takut pada selain Allah. Ini yang repot. Kita syirik di situ. Ini kalau kita mau membahas ya urusan tauhid Allah, banyak kita gagal. Tapi masih beruntung orang-orang yang nggak langsung disiksa. Masih diulur ya. Pertanyaan lain. Mungkin tadi diperjelas lagi tadi masalah sesajen tadi itu. Mungkin dia mungkin itu tawakal gimana ini. Itu bisa dijelaskan. Nah, itu tergantung niatnya aslinya. Kayak gini ya, sesajen ini apa sih? Sesajen ini disuguhkan untuk siapa? Itu pertanyaannya. Anda bikin tumpeng begini untuk siapa? Kalau untuk suguhan manusia, ya walaupun namanya sesajen, tapi suguhan untuk manusia ya tidak apa-apa. Untuk siapa ini sesajen? Untuk penunggu, Ustaz. Untuk penunggu laut gitu ya. Berarti Anda menganggap ada saingan Allah. Berarti ada Tuhannya laut ini. Berarti kayak orang Hindu, ada dewa-dewanya. Dewa laut ada, dewa bumi ada. Yang seperti ini syirik. Bahkan bisa jadi kufur kalau dia meyakini ada kekuatan selain Allah yang ngatur laut ini. Bisa jadi kufur. Cuman saya nggak berani mengatakan kufur karena urusan sini, Pak. Sebelum dia terang-terangan mengucap, kita nggak berani menghukumi. Karena ngeluarkan satu orang dari Islam itu berat. Tanggung jawabnya di akhirat berat. Ya. Karena itulah gak berani kita langsung bilang, oh ini kafir nih, saya angkat tangan. Karena ini urusan
sini. Tapi perbuatan dia dosa. Apa Ustaz? Takdir, menghambur-hamburkan rizki. Kan saya mau ngasih makan ikan, polot banyak. Ada pelet, kenapa ngasih tumpeng sampai? Wong pelet lo murah, bahkan lebih senang ikan pakai pelet. Saya dikasih, dilemparkan itu. Ini tumpeng kasih manusia, bukan kasih ikan. Kadang ada orang nih, ini kan kita ngasih makan ikan Ustaz, buang kepala kerbau, ngasih makan ikan ngapain kepala kerbau? Jadi kalau kerbau itu buat mayoran aja, gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang perlu untuk dibenahi, ya. Mencari-cari kebenaran pada amalan yang salah, pasti ketahuan salahnya. Sehingga dalam hal ini tetap tidak dibenarkan. Kalau dosa pasti dosa. Urusan apakah ke kufur, Allah a'lam, belum berani, ya. Karena itu urusan urusan hati. Kita harus tanya dia detail, tanya dulu benar-benar. Nah seperti itu. Walhamdulillah, apa yang kita terangkan semoga bermanfaat dan semoga Allah memperbaiki hati kita sebelum memperbaiki jasmani kita, dan semoga Allah lebih memperhatikan jasmani rohani kita daripada jasmani kita, dan Allah menjadikan jasmani kita jasmani yang ahli taat. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati shalihah. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada dohirku, dan jadikan dohirku dohir yang soleh. Ala hadiniyah kul niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil adhiya ulama nahda bil khair wa nufa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.